الصلاة والقيام. الحمد لله الذي فرض على عباده الحج من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Ikhwati rahimakumullah, dalam sejarah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6 Hijriah dengan turunnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 69. Khuatai marimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariahkan haji dalam rukun Islam, merupakan rukun yang ke-5, dan ternyata haji bagi kaum muslimin mendapatkan perhatian yang luar biasa dari seluruh dunia, khususnya dari kaum muslimin bangsa Indonesia. Sehingga untuk menunaikan ibadah haji khususnya bagi bangsa Indonesia harus menunggu puluhan tahun, dan ketika menunggu yang cukup melelahkan, dapat memenuhi syarat rukun yang terkait di dalamnya, juga administrasi di dalamnya, lalu saatnya berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi dalam konteks Islam, menunaikan suatu ibadah bukan hanya terlaksananya ibadah itu sendiri sehingga menjadi sebuah kepuasan, tetapi ada persoalan lain yang harus diperhatikan sehingga ibadah itu di samping menjadi sebuah kepuasan bagi orang yang menunaikannya, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kompensasi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh karena itu para ulama memberikan catatan kepada kita semua, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa dalam kerangka diterimanya suatu ibadah, khususnya dalam menunaikan ibadah haji, sehingga orang yang menunaikan ibadah haji dapat menggapai haji yang mabrur, dan itu merupakan tujuan atau cita-cita orang yang menunaikan ibadah haji. Paling tidak ada beberapa hal dalam kesempatan yang singkat ini kita singkap kembali sebagai sebuah catatan buat kita semua. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita dapat memelihara kemabruran haji kita. Bagi yang menunaikan ibadah haji tahun ini, dan mungkin ada yang belum berangkat dan mendengarkan kaitan dengan hal-hal ini, menjadi sebuah kekuatan untuk terus menunaikan ibadah haji. Dan juga bagi yang sudah mendaftarkan diri, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah nutrisi sehingga terus berusaha untuk memenuhi syarat rukun yang terkait di dalamnya dan juga administrasi yang terkait di dalamnya sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Ikhwati rahimakumullah, catatan yang pertama, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa menunaikan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain harus didasari dengan ikhlasun niyah. Mungkin berbicara mengenai niat ini merupakan sesuatu yang dipandang sepele, tetapi dalam perspektif Islam, niat ini akan menentukan hasil akhir dari suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah pengabdian dari seorang hamba illa ma kana lahu khalisan, terkecuali karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi setiap kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan berbagai jenis ibadah, termasuk di dalamnya menunaikan ibadah haji, bahwa niat merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga ini merupakan kiat yang pertama. Ikhwati rahimakumullah, hanya persoalannya ketika kita melaksanakan suatu ibadah, untuk meluruskan jarum hati itu bukan merupakan persoalan yang gampang. Ilustrasinya, meluruskan jarum hati bagaikan meninggikan benang basah. Benang basah ditarik ke atas, sesaat berdiri, setelah dilepas boleh jadi jatuh ke sebelah kanan. Lalu ditarik lagi ke atas, dilepas, kemudian jatuh ke sebelah kiri. Begitulah ilustrasi setiap di antara kita ketika meluruskan jarum hati, demikian sulit. Maka oleh karena itu pantas pada saat kita mentadarus ayat-ayat suci Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita ahlu ibadah, ahlu salat, bahwa ada orang-orang yang menunaikan salat tetapi salatnya yuraun karena riya, sehingga tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak akan diterima. Ada orang-orang yang menunaikan zakat, infak dan sedekah, tetapi juga kata Allah Subhanahu wa taala itu riya, sehingga kelak tidak mendapatkan kompensasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan haji, para ulama memberikan kajian dan renungan buat kita semua. Ternyata ketika orang menunaikan ibadah haji, kecenderungan riya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu para ulama mengkaji secara reaksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah berkaitan dengan haji, surah Ali Imran 97, ketika dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain yang mengandung perintah kaitan dengan salat, kaitan dengan zakat, kaitan dengan saum, dan juga ibadah-ibadah yang lain,
maka secara redaksi Allah Subhanahu wa taala memanggil para hamba Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Lalu dijelaskan bentuk ta'budinya berkaitan dengan salat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, kaitan dengan zakat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat, kaitan dengan saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tetapi berkaitan dengan haji ternyata lebih ditekankan terlebih dahulu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib karena Allah. Ditekankan terlebih dahulu kaitan dengan nawaitunya, kaitan dengan niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ala nas, bagi manusia. Baru dijelaskan bentuk ta'budinya, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ittiba'us sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka dalam bentuk ta'abudi, ittiba'us sunnah merupakan kunci diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kaitan dengan ayat surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian khususnya bagi manusia. Antara kehidupan dan kematian merupakan sebuah kompetitif, ahsanu amala dalam konteks yang lain adalah ibadah. Maka ternyata bahwa suatu amal ibadah akan menjadi ahsanu amala yang pertama apabila didasari dengan niat yang ikhlas. Tetapi boleh jadi seseorang melaksanakan suatu ibadah didasari dengan niat yang ikhlas, tetapi prosesnya tidak ittiba'us sunnah, maka tidak akan menjadi ahsanu amala. Boleh jadi seorang melaksanakan suatu ibadah demikian melaksanakan ya ittiba'us sunnah, tetapi nawaitunya tidak ikhlas karena Allah, maka itu tidak akan menjadi ahsanu amala. Maka dua hal merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan agar ibadah diterima oleh seorang hamba, yakni ikhlasun niyah sebagai dasar, lalu proses pelaksanaannya ittiba'us sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan dan senantiasa akan kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa didasari dengan niat yang ikhlas dan juga proses pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati rahimakumullah. Yang ketiga, catatan dalam kesempatan yang singkat ini buat kita semua. Islam mengajarkan agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana ketika melaksanakan ibadah itu menggunakan, memanfaatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang halal secara dzatiyah maupun proses untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang halal. Khawati marimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyib
Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan dapat menerima pengabdian dari seorang hamba terkecuali didukung dengan materi-materi yang suci, yang halal. Khuatir marimakumullah. Khusus berkaitan dengan haji, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza kharajul hajju hajjan binafaqatin thayyibah. Apabila seorang berangkat dari kampung halamannya untuk menunaikan haji ke Baitullah dengan nafkah yang halal, binafaqatin thayyibatin, sampai pada mikot yang dilalui, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, lalu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadi minas sama. Sang munadi Allah Subhanahu wa taala dari langit menyambutnya, labbaik wa sa'daik. Kunjunganmu, kehadiranmu diterima. Lalu engkau akan termasuk hamba yang beruntung. Lalu sang munadi menjelaskan berikutnya, karena zaduka halal wa nafaqatuka halal. Perbekalanmu yang mengantarkanmu ke tempat suci ini memenuhi panggilan Allah halal. Kendaraan yang mengantarkanmu ke tempat ini juga dibayar, dikonversi dengan barang yang halal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Hajimu akan menjadi haji yang mabrur dan jauh dari kesia-siaan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajul hajju hajjan, apabila seorang akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah binafaqatil khabithah, dengan nafkah yang kotor, boleh jadi cara untuk mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga di dalamnya ada milik orang lain yang terbawa, ada keringat orang lain yang terbawa dan sebagainya. Sampai di mikot yang dilalui, ia pun mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadahu munadi minas sama. Sang munadi menyambut dari langit dengan sambutan yang berbeda, la labbaik wa la sa'daik. Engkau datang ke tempat ini untuk menunaikan ibadah haji, kehadiranmu la labbaik, tidak diterima, wala sa'daik, dan engkau tidak akan termasuk hamba yang beruntung. Lalu sang munadi menjelaskan berikutnya, zaduka haram warahilatuka haram. Perbekalanmu untuk datang memenuhi panggilan Allah ke tempat suci ini haram. Kendaraan yang mengantarkanmu ke tempat ini juga dibayar dengan barang yang haram. Maka hajjuka ma'zur ghairu ma'jur. Hajimu sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu merupakan sesuatu yang penting bagi kita semua, bahwa di dalam melaksanakan suatu ibadah bukan hanya terlaksananya ibadah itu lalu terdapat sebuah kepuasan, tetapi ada syarat rukun, ada kiat-kiat yang senantiasa harus kita penuhi, sehingga bukan hanya kita puas dalam melaksanakan suatu ibadah, tapi benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah, ittiba'us sunnah, dan yang kemudian kita melaksanakan ibadah dengan menggunakan rizki yang halal, baik secara dzatiyah maupun cara-cara untuk mendapatkannya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة